satu-satunya bandara di dunia yang menggunakan nama etnik. Minimal datang ke bandara itu 2 jam sebelum keberangkatan. Masih di Rana Talk Special Edition pastinya, dan kita masih bersama Humas dari Angkasa Pura II, Bandara Internasional Minangkabau. Nah, lanjut pertanyaan gitu, Bang. Kan sekarang udah banyak menerapkan sistem prokes ya. Yang ibaratnya mungkin membuat masyarakat yang mungkin belum tahu, malah ada yang bilang dia terlambat gara-gara ini gitu. Sebenarnya kejadian di lapangan seperti apa sih, Bang? Jadi gini, kami khususnya selaku pengelola bandara, operator bandara, terus airlines, sebenarnya telah menyampaikan ke masyarakat bahwa dalam situasi normal saja, itu calon penumpang pesawat udara minimal datang ke bandara itu 2 jam sebelum keberangkatan. Sekarang dengan adanya proses tambahan verifikasi data terkait protokol kesehatan, otomatis ya minimal jangan 2 jam lah. Gitu. Kalau bisa 3 jam sebelum keberangkatan, 4 jam lebih bagus. Kalau dia sudah melaksanakan proses di luar, misalnya sudah punya hasil rapid atau genos atau apalah, ya oke lah 3 jam. Tapi kalau belum, nanti entry di sini berapa lama kan gitu. Walaupun sebenarnya proses genos itu cepat. Genos itu ya paling 5 menit selesai. Nah, yang agak lama kan 15 menit sampai 20 menit itu kan di rapid antigen. Jadi saran kami sih sebenarnya kalau dulu 2 jam sebelum, ya kalau sekarang 3 jam lah atau 4 jam. 4 jam sampai bandara berarti ya, Bang? Terjamin ya, nggak ada telat gara-gara antrian terkait pengambilan dokumen atau pengecekan terkait genos atau PCR atau rapid. Gitu. Oke, takutnya nanti masyarakat malah bilang bahwa 4 jam dari rumah. Ternyata rumahnya perang panjang gitu. Kan salah. Artinya 4 jam udah sampai di bandara gitu ya. Oke. Nah, mungkin istilahnya apalagi mungkin hal-hal yang baru mungkin yang perlu disampaikan mungkin buat calon penumpang atau penumpang sendiri. Ya. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya bandara selaku yang memberikan layanan dan jasa kepada penumpang dan calon penumpang serta pengunjung bandara, apabila kita menjalankan protokol atau aturan dengan pas, semuanya mudah dan simpel kok, nggak ada yang susah. Misalnya kayak saya tadi kan, kalau di area publik dan kita sedang seperti ini ya kita pakai masker. Terus kalau merasa tangan kita kotor ya cuci tangan gitu kan, nggak ada yang susah sebenarnya. Makanya dalam hal ini kalau kita mau berkebutuhan ya kita ikuti aturan. Dengan kita ikut aturan ya mudah semuanya gitu, nggak ada yang susah. Luar biasa, artinya ikuti aturan. Iya. Karena masyarakat, kita jujur ampun sebagai masyarakat pun juga sulit ya. Istilahnya memang kadang ada beberapa aturan yang rasanya dilanggar. Intinya ikuti aturan gitu. Iya, ikuti aja aturan, beres. Gitu. Beres semuanya gitu loh. Nah, tadi kita lihat juga di sekitaran itu, Bang, sekitaran Bandara Internasional Minangkabau, istilahnya memang bakalan ada istilahnya di sistem parkir non tunai. Nah, itu tuh juga bakalan berlaku sekarang atau bagaimana tuh, Bang? Ya. Jadi ini sebenarnya adalah bandara sekaligus dalam rangka menjaga protokol kesehatan, pemutusan penyebaran virus lah bahasanya. Dan paling utama itu sebenarnya dalam menjalankan program pemerintah terkait penggunaan uang digital kan gitu ya. Dulu ada uang kartal namanya kan, ke uang digital. Jadi untuk penggunaan non tunai ini sebenarnya kita berkeinginan dulu di awal bulan April sudah terlaksana. Maka karena masa pandemi ini, insya Allah 21 Juni Bandara Internasional Minangkabau sudah menerapkan aturan cashless terkait pintu gerbang masuk bandara dan pintu keluar masuk bandara. Jadi masuk kalau dulu kan ngambil karcis, terus keluarnya kasih karcis bayar gitu ya. Kedepannya Angkasa Pura per 21 Juni insya Allah kita tidak menggunakan hal tersebut lagi. Menggunakan apa? Kan itu pertanyaannya. Nah, itu dia. Ya. Mungkin jadi gini. Ada 4 bank yang kita kerjasamakan sementara. Pertama adalah Bank BNI, yang kedua Bank BRI, yang ketiga Bank Mandiri, yang keempat Bank Nagari. Nagari ini dengan QRIS-nya, BNI dengan Tapcash-nya, BRI dengan Brizi-nya, dan Mandiri dengan Imani. Jadi kalau nanti per 21 Juni, otomatis kita mau keluar ke bandara itu kalau kendaraan sendiri sudah harus tertanam di dalam pikiran kita harus punya kartu-kartu tersebut. Atau minimal QRIS ya. Kalau QRIS kan dari handphone bisa gitu. Di bandara per 21 Juni sudah menerapkan yang namanya penggunaan uang transaksi digital untuk masuk dan keluar
area bandara. Itu semua berarti untuk yang apa? Mobil roda 4 atau roda 2 juga gitu ya, Bang? Termasuk ya. Oke. Jangan sampai nanti udah jauh-jauh dari kota ke bandara untuk jemput keluarga ya. Kemana nggak ada kartu kan sulit gitu. Mungkin ya. di awal ini memang butuh waktu ya sosialisasi. Kita menargetkan ini bisa terlaksana terus sosialisasi ke masyarakat dalam 3 bulan. Gitu. Di awal nanti mungkin ada petugas-petugas dari bank tersebut, ya mereka ya dalam tanda kutip jualan lah di sana gitu kan. Kan nggak mungkin juga semua punya kartu Brizi atau Tapcash atau e-money tersebut atau QRIS gitu. Tapi yang jelas kita antisipasi dengan menyiapkan petugas yang berada di situ. Termasuk nanti pengisian di semua outlet yang ada di bandara itu bisa ngisi. Ya. Dan pihak bank juga sudah kerjasama dengan warung-warung yang ada di luar sekitar bandara. Jadi udah ada merek tuh sekarang tuh, agennya BRI, agennya BNI gitu kan. Nah, artinya bertransaksi beli makanan atau minuman di sini juga harus pakai itu gitu ya, Bang? Nanti kedepannya seperti itu. Jadi kita akan mendigitalisasi semua transaksi yang ada di bandara. Kita harus mendigitalisasi karena emang zamannya udah seperti itu sekarang gitu. Jangan swasta aja yang maju, kita sebagai negeri pun juga harus maju gitu ya, Bang? Luar biasa. Itu memang kita wajib mendukung program pemerintah ya. Ya, betul sekali. Dan kita setuju bahwa ibaratnya perlu hal seperti itu dilakukan agar tidak terlalu ketinggalan zaman lah bahasa gitu ya. Oke, tadi kita bicara untuk semua yang ada di lingkungan bandara dan juga orang-orang yang berdagang atau berjualan di sekitar bandara. Bagaimana dengan travel gitu, Bang? Travel maksudnya di sini travel apa ini? Istilahnya mereka yang berada di sekitaran kedatangan, apakah transaksinya juga seperti yang kita bahas tadi gitu? Betul lah. Jadi gini, terkait travel, di travel ini banyak nih macamnya ya. Travel. Jadi saya jelaskan sedikit nih biar bandara itu menyediakan moda transportasi angkutan darat sebagai transportasi lanjutan setelah turun pesawat. Ada taksi, ada Grab, ada Gokar, Gojek ya, maaf, Gojek. Terus ada travel, ada rental, ada Damri, ya itu. Kereta api gitu? Kereta api ya. Semua itu nanti akan terintegrasi dalam sebuah sistem. Makanya kami di sini menghimbau, kita untuk sementara sudah menyiapkan counter di depan sana. Tadi mungkin lihat ya, ada counter, itu ada 14 counter. Masyarakat kami himbau, gunakanlah kendaraan yang memang diambil melalui counter gitu, yang resmi melalui counter. Jangan menggunakan kendaraan yang tidak resmi. Calo. Ya, kalau saya sih bilang nggak calo, tidak resmi gitu. Tidak resmi ya. Tidak terdaftar di bandara sebagai penyedia jasa. Karena kita telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ya mau berbisnis di bandara wajar, boleh gitu, tapi ikut aturan ya. Tapi di saat masyarakat memilih moda transportasi angkutan yang salah, tentu risikonya akan datang ke masyarakat gitu. Maka kami tidak pernah menyampaikan ke masyarakat, ambillah sembarang kendaraan, enggak. Tapi yang memang melalui counter lah, itu resmi. Dan itu kendaraan terdaftar, dan itu insya Allah kita jamin. Gitu. Artinya sudah bersinergi dengan Angkasa Pura sendiri gitu ya, Pak? Nanti semua transaksinya pun kita akan usahakan itu menggunakan cashless lah. Ya bahasa kasarnya itu kan tidak menggunakan uang lagi, tidak uang kartal lagi gitu kan. Ya kayak Gojek sama Gokar otomatis gitu kan. Nanti kayak Bluebird sudah ada aplikasinya juga. Di kedepannya semuanya lah gitu. Serba digital. Iya, kalau nggak ikut ya tertinggal. Tertinggal. Gitu. Tapi butuh proses gitu ya, Pak? Kalau itu nggak, itu harus segera itu. Harus segera. Karena orangnya jelas kan, bukan masyarakat umum. Iya. Jadi memang penyedia jasanya kita paksa untuk menyediakan hal tersebut gitu. Tinggal nanti kita membantu masyarakat untuk mengikutinya. Gitu. Pastinya juga butuh informasi dan sosialisasi juga kepada masyarakat gitu. Iya, nanti ya itu berjalan. Makanya tadi kita prediksi sekitar 3 bulan lebih kurang. Ya, orang datang dia nggak punya kartu apapun, nanti ada yang jual, langsung gesek atau tap atau segala macam gitu. Luar biasa, dan pastinya informasi lagi yang juga sangat bermanfaat juga ya buat semua yang datang ke Sumatera Barat ataupun pergi ke Sumatera Barat gitu loh. Ada hal-hal yang sedang disiapkan oleh Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau, dan itu harus kita ikuti pastinya gitu, dan harus kita dukung selaku masyarakat Sumatera Barat gitu loh. Nah terakhir gitu Bang, himbauan buat semua calon penumpang atau mungkin orang yang berada di lingkungan bandara seperti apa gitu loh. Jadi gini, Bandara Internasional Minangkabau, ini luar biasa nih, satu-satunya bandara di dunia yang menggunakan nama etnik. Nah,
berarti adalah bandara kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Yes. Bukan bandara punyanya Angkasa Pura, bukan punyanya si A atau si B. Tapi bandara ini adalah punya masyarakat Sumatera Barat. Betul. Bandara Internasional Minangkabau adalah pintu gerbang bagi masyarakat seluruh dunia untuk masuk ke Sumatera Barat, salah satunya. Ya. Sebenarnya kita tinggal menjaga. Menjaga apa? Menjaga kondisi bandara ini tetap tertib, bersih. Agar apa? Kelanjutan dari proses di bandara ini bisa lebih bagus, bisa lebih baik. Misal ke daerah tujuan wisata dan segala macamnya. Jadi dalam arti kata apa? Bandara milik masyarakat Sumatera Barat, berarti yang menjaganya adalah masyarakat Sumatera Barat. Betul, setuju. Gitu. Dan sekali lagi kami tekankan juga, masyarakat tidak perlu takut bepergian dengan pesawat udara. Karena insya Allah semuanya terjaga dengan baik, protokol di bandara terjaga dengan baik, dan aturan kita jalankan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa dengan tenang, dengan tentram, dengan nyaman bepergian kemana-mana. Gitu. Oke. Dan pastinya ada layanan untuk tanya jawab dengan apa? Ada. Kita punya customer service dan layanan hotline 138. Oke. Oke, dan mungkin buat Bapak Pesan TV kita nanti bisa dilihat di bawah ini ya. Artinya memang banyak hal yang mungkin ditanyakan tapi tidak tersampaikan di hari ini. Iya. Bisa langsung tanya di nomor yang di bawah ini. Siap. Oke, terima kasih waktunya Bang. Oke, luar biasa siap. sekali. Udah banyak kita ngobrol dan informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa Nagari TV yang ada di rumah. Gitu. Dan kita ucapin juga terima kasih buat pemirsa Nagari TV yang sudah menyaksikan Rana Talk Special Edition di episode kali ini. Dan tetap pantengin Nagari TV dan follow serta subscribe Instagram dan sosial media kita yang ada di bawah ini. Saatnya pamit dan tim dan kru yang bertugas juga pamit. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see ya.